Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali bersama saya Desi Afriani, Widyastara BDK Padang, pada pelatihan jarak jauh peningkatan kinerja staf. Tetap semangat dan selamat mengikuti. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas topik komunikasi dasar pada pelatihan jarak jauh kita ini. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita melihat kompetensi dasar yang ingin dibangun dari pelatihan ini, yaitu di mana peserta diharapkan nantinya mampu memahami dasar-dasar komunikasi, jenis-jenis komunikasi dan komunikasi dalam organisasi, serta menerapkan etika dalam berkomunikasi dengan beberapa indikator yang ingin dicapai. Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tentang komunikasi, maka yang terpikir oleh kita adalah ketika kita berbicara dengan orang lain. Padahal makna komunikasi itu sendiri jauh lebih luas daripada itu. Definisi komunikasi ini banyak diberikan, baik itu oleh para ahli, kamus-kamus besar. Namun pada dasarnya kita bisa melihat bahwa secara sederhana komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi, baik berupa pesan, ide ataupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Ada beberapa bentuk dalam komunikasi ini. Yang pertama itu adalah komunikasi intrapersonal. Intra berarti ke dalam. Jadi komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri. Contohnya ketika kita berbicara dalam hati, ketika melihat sebuah objek yang mengagumkan. Kemudian ada bentuk komunikasi interpersonal, yakni komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Bentuk lain, komunikasi kelompok, baik itu komunikasi yang terjadi dalam kelompok formal maupun informal. Kemudian kita juga mengenal bentuk komunikasi publik. Berbicara tentang publik, yang terbayang adalah orang banyak. Jadi, komunikasi publik adalah komunikasi yang diberikan untuk orang banyak. Selanjutnya ada komunikasi organisasi, yakni komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Juga ada komunikasi massa. Massa di sini maksudnya adalah media massa. Jadi bagaimana komunikasi dilakukan melalui atau menggunakan media massa. Bentuk selanjutnya adalah komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang memiliki budaya yang berbeda. Contohnya komunikasi antara orang yang berasal dari Pulau Sumatera dengan orang yang berasal dari Pulau Jawa ataupun pulau lainnya. Kemudian kita juga mengenal bentuk komunikasi internasional, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang mewakili negaranya masing-masing. Ini biasanya dilakukan untuk delegasi-delegasi di forum internasional. Komunikasi yang dilakukan memiliki fungsi dan tujuan tertentu sesuai dengan kondisi di mana komunikasi itu berlangsung. Nah, untuk proses komunikasi ini ada beberapa unsur yang membentuknya. Ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, akan bisa berakibat pada ketidaklancaran dari komunikasi yang terjadi. Unsur utama di sini adalah komunikator, komunikan,
dan media. Contohnya ketika komunikator dan komunikan itu ada tapi media atau salurannya tidak ada, maka komunikasi akan bisa terhalang. Ini ada model komunikasi, ada linear dan sirkuler. Perbedaannya hanya terletak pada feedback, di mana linear tidak membutuhkan feedback, sedangkan sirkuler atau dua arah membutuhkan feedback. Sekarang kita masuk pada jenis komunikasi. Komunikasi ini bisa dibedakan atas beberapa jenis, di antaranya kalau kita lihat dari cara penyampaian, komunikasi bisa dibedakan atas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kalau dilihat dari cara penyampaian, menurut sifatnya, bisa kita bedakan atas komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Kemudian kita bisa melihat jenisnya dari jalan informasi. Kita mengenal ada komunikasi ke bawah atau downward communication, antara atasan ke bawahan. Kemudian komunikasi ke atas atau upward communication, yaitu dari bawahan ke atasan. Selanjutnya ada komunikasi horizontal atau horizontal communication, yaitu antara kelompok atau individu pada level yang sama. Dan yang terakhir adalah komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang dilakukan antara bagian yang berbeda dengan tingkatan yang berbeda pula. Kalau dilihat dari perilakunya atau menurut perilakunya, komunikasi bisa kita bedakan atas komunikasi formal atau resmi, komunikasi informal atau tidak resmi, dan komunikasi non-formal, yaitu antara formal dan informal. Contohnya lobi-lobi, urusan kantor di kafe-kafe yang sekarang ini sedang maraknya dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungan bisnis biasanya. Kemudian menurut ruang lingkup, di sini kita bisa melihat adanya komunikasi internal, yaitu antara orang-orang yang ada dalam satu organisasi. Kemudian komunikasi eksternal, yaitu antara organisasi dengan pihak luar organisasi. Sekarang kita akan fokus pada komunikasi organisasi. Ini ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli tentang komunikasi organisasi. Katz dan Kahn juga memberikan definisi. Kemudian ada Zelko dan Dance. Namun kalau kita lihat bahwa pada dasarnya prinsip komunikasi organisasi ini tidak berbeda jauh dengan komunikasi yang sebelumnya kita bahas, cuman lingkupnya sekarang kita berada di organisasi. Nah, komunikasi organisasi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat kontrol jalannya organisasi. Kemudian ia dapat memotivasi seluruh SDM dalam organisasi, bisa menjadi alat untuk mengekspresikan emosi atau perasaan dari anggota organisasi, dan yang terakhir sebagai alat untuk memberikan informasi dari organisasi kepada individu-individu atau kelompok dalam organisasi.
Yang tak kalah penting diperhatikan ketika kita berbicara tentang komunikasi organisasi adalah bagaimana komunikasi yang dilakukan bisa efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk tercapainya komunikasi yang efektif tersebut, ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu kaidah respect. Bagaimana kita mampu menghargai setiap lawan bicara. Kemudian empati. Bagaimana kita mampu menempatkan diri sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Audible. Bagaimana kita mampu menempatkan diri sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kemudian ada clarity. Bagaimana kita mampu menyampaikan pesan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan makna atau persepsi. Dan yang terakhir adalah humble. Bagaimana kita mampu bersikap rendah hati untuk membangun hubungan dengan lawan bicara kita. Ini juga ada beberapa aspek komunikasi yang efektif itu. Bapak Ibu sekalian, ada 3 elemen kekuatan di dalam kita berkomunikasi. Yang pertama itu verbal. Ternyata bahasa verbal atau lisan hanya 7% memberikan kekuatan dalam keefektifan sebuah komunikasi. 38% dimiliki oleh vokal. Bagaimana vokal mampu mempengaruhi keefektifan komunikasi dari suara yang dikeluarkan, volume, intonasi, artikulasi yang terakumulasi dalam warna suara. Jadi vokal inilah yang menjadi fokus orang di dalam mendengar pesan yang disampaikan. Kemudian ada visual. Ternyata visual ini memiliki 55% mengambil andil dalam kekuatan komunikasi. Jadi apa yang dilihat dari diri seseorang ketika sedang melakukan komunikasi itu banyak memberikan pengaruh terhadap keberhasilan sebuah komunikasi. Nah, ini ada tipe-tipe lawan komunikasi. Dalam berkomunikasi, ada baiknya kita juga mengenali tipe-tipe lawan bicara kita. Apakah ia seseorang yang memiliki tipe visual, auditori, atau kinestetik. Nah, masing-masing tipe memiliki gaya komunikasi tersendiri. Ketika kita mampu mengenali tipe dari lawan bicara kita, maka akan membantu dalam melancarkan tujuan dari komunikasi yang dilakukan karena kita telah menyesuaikan dengan gaya yang dimiliki oleh mereka. Selain mengenali tipe dari lawan bicara, kita juga dapat menerapkan aspek nonverbal, dalam hal ini bahasa tubuh atau body language, untuk menunjang keefektifan dalam berkomunikasi. Salah satu keterampilan dalam menjaga bahasa tubuh ini adalah apa yang disingkat dengan so clear. Bagaimana posisi duduk, berdiri yang benar, sit atau stand, bagaimana sikap tubuh yang terbuka atau open terhadap lawan bicara. Kemudian kita harus fokus, konsentrate terhadap lawan bicara. Sekali-sekali kita perlu mencondongkan badan atau lean ke arah lawan bicara. Selalu menjaga kontak mata atau eye contact yang wajar, dan memberikan tanggapan atau appropriate yang sesuai, dan tetap santai atau rileks dalam melakukan sebuah komunikasi.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi respektif. Apa itu komunikasi respektif? Komunikasi respektif ini adalah komunikasi yang saling menghargai antara para pelaku dalam komunikasi. Komunikasi respektif juga penting dilakukan ketika kita berbicara dalam lingkup komunikasi organisasi. Hal ini perlu diterapkan dalam organisasi khususnya untuk membangun hubungan yang baik dan suasana yang saling mendukung. Ini ada beberapa prinsip komunikasi respektif yang dapat kita terapkan. Yang pertama yaitu positive thinking. Komunikasi respektif ini diawali dengan berprasangka baik terhadap lawan bicara. Kemudian kita selalu berorientasi pada solusi atau solution oriented, mengutamakan kejujuran, mampu berempati dan merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara, serta mampu menyampaikan pesan dengan baik. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membahas atau berbicara tentang komunikasi dalam organisasi. Terakhir, kita akan membicarakan tentang etika komunikasi. Sebagai abdi negara khususnya, kita selaku ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu menerapkan etika yang baik dalam berkomunikasi. Ini kita melihat perbedaan antara etika dan etiket dari sisi makna. Etika komunikasi ini dapat diartikan sebagai norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam berkomunikasi sesuai dengan standar yang berlaku dalam suatu masyarakat. Baik di suatu masyarakat belum tentu baik pada masyarakat lainnya. Ada beberapa etika dalam berkomunikasi yang ada baiknya kita ketahui dan terapkan dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kita. Di antaranya adalah bagaimana etika ketika kita berbicara tatap muka, ketika kita berkomunikasi secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian hal-hal apa saja yang harus kita hindari ketika menghadapi lawan bicara. Bagaimana pula gestur atau bahasa tubuh yang sopan dan wajar ketika berbicara, dan apa saja yang perlu kita perhatikan ketika melakukan komunikasi melalui media. Ini ada beberapa, silakan Bapak Ibu nanti baca. Ketika kita mampu menerapkan etika-etika tersebut, maka komunikasi yang kita lakukan akan dapat memberikan kepuasan kepada pihak atau masyarakat yang kita layani. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang topik komunikasi dasar. Besar harapan saya Bapak Ibu mampu mengeksplor kemampuan diri di dalam berkomunikasi ini. Dan ini memang membutuhkan latihan atau praktek yang terus-menerus menuju ke arah perbaikan, sehingga kita mampu melakukan komunikasi yang betul-betul mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang kita layani. Baiklah Bapak Ibu, kita cukupkan pembahasan kita tentang komunikasi dasar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa membawa manfaat untuk kita semua dan menunjang dari kelancaran tugas-tugas kita. Banyak maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.